Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah hadir live. Selamat bergabung, selamat mengikuti majelis ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Kemudian bagi yang mendengarkan rekamannya nanti mudah-mudahan juga tetap bisa silaturahmi, bisa terhubung, bisa berdiskusi, bisa berpartisipasi di kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya akan coba membahas sesuai dengan ini ya, ini waktu ya. Sekarang bulan Agustus, bulan kemerdekaan, banyak isu-isu kemerdekaan dibahas. Saya ingin bahas sekilas saja ya. Seperti biasa konsep di Majelis Homeschooling ini saya menyampaikan mungkin beberapa hal, konsep-konsep dasar atau merespon hal-hal yang terkait dengan keadaan kontemporer, isu-isu yang sedang hangat untuk direspon dalam perspektif homeschooling atau dengan komentar dari perspektif paradigma homeschooling gitu ya. Setelah itu kita bisa sharing ataupun kalau ada tamu seperti pada kesempatan lalu kita persilahkan melakukan menyampaikan presentasi gagasan, ide atau sharing juga yang terkait dengan dunia homeschooling gitu ya. Baik, untuk memanfaatkan waktu lebih optimal ya saya akan menyampaikan langsung, ini tidak menggunakan slide, mohon maaf. Jadi karena nggak terlalu banyak juga ya. Topiknya adalah homeschooling dan merdeka belajar atau memaknai merdeka belajar dalam perspektif homeschooling. Nah, tadi sebelum ini dimulai saya sempat menyetel rekaman tentang jalan hijrah pendidikan ya, yang tadi sampai disebutkan ada poin yang paling krusial dari sisi bagaimana pendidikan itu carut marut atau rusak, ternyata bermula dari problem definisi ya. Problem definisi karena tidak berhasil didefinisikan dengan baik, dengan sempurna, dengan presisi, maka banyak kekacauan terjadi. Kenapa kekacauan terjadi? Karena nanti setiap persoalan itu dijawab dengan jawaban yang kurang tepat. Setiap persoalan, setiap katakanlah penyakit ya, kita analogikan sebagai penyakit, itu nanti diagnosanya jadi keliru. Ya, salah membaca, salah menentukan hasil diagnosis, salah memberikan resep. Nah, ini yang banyak terjadi ya. Makanya jadi carut marut, semakin runyam, semakin kacau. Setiap yang mengusulkan, apalagi adanya intervensi politik ya, intervensi politik tuh bahwa pendidikan itu diatur sepenuhnya secara tanda kutip ya otoriter, maksudnya kewenangan penuhnya itu ada di lembaga politik, dalam hal ini kementerian yang dikepalai atau dipimpin oleh seorang menteri, yang menteri itu adalah bagian dari kabinet. Nah, kabinet itu bisa di reshuffle ya setiap saat. Bahkan tanpa reshuffle pun dia harus mengikuti satu periode kabinet ya. Yang ini juga setiap gagasan menteri nanti dianulir atau direvisi, diganti oleh menteri yang baru tanpa memperhatikan kesinambungan. Biasanya saling mengkritik, dan sebenarnya itu biasa dalam aktivitas politik, tapi menjadi kurang baik ya, dan tidak tepat kalau itu diberlakukan di pendidikan. Apalagi pendidikan itu adalah otoritas ulama, bukan otoritas umaro ya. Di sini yang jadi garis tegasnya yang perlu diingat, bahwa otoritas tertinggi dari pendidikan adalah otoritas keilmuan. Makanya subjeknya, payungnya adalah ulama, bukan umaro ya, karena ini beda dengan aktivitas politik dan mungkin nanti ekonomi ya, pembahasan-pembahasan yang lain. Nah, kita breakdown sedikit, turun lagi. Selain otoritas tertinggi, ada subjek yang paling utama ya, yang paling harus diperhatikan dalam dunia pendidikan, itu adalah guru ya, pelaku yang dalam hal ini adalah pengajarnya ya. Pengajar ilmu pengetahuan, pengajar ilmu dalam pengertian ini adalah seorang ahli ilmu ya, seorang ahli ilmu. Ini menjadi sentral dalam dunia pendidikan.
Ya, proses belajar mengajar itu berorientasi kepada dalam konteks pendidikan ya, dalam konteks dunia pendidikan itu kepada guru. Meskipun nanti proses pembelajarannya ada sebagian yang menyatakan, sebenarnya saya termasuk yang tidak terlalu setuju nih ketika disebut bahwa orientasinya kepada murid. Karena orientasi sebenarnya itu kepada ilmu. Ya. Guru atau ahli ilmu itu berpegang pada keilmuan yang dia miliki. Ya. Dia berpegang pada kaidah-kaidah, berpegang kepada apa yang sudah Allah berikan, Allah karuniakan kepada diri dia. Ya, jadi dia tidak terlalu memperhatikan atau tidak terlalu mempedulikan, tidak terlalu care terhadap muridnya. Ya, ini garis batasnya ya, garis batasnya yang harus dipahami bahwa dalam pendidikan itu orientasinya kepada ilmu dan guru tidak memperhatikan murid. Sebaliknya murid memperhatikan guru. Nah, ini yang karena sering terbalik dan tidak presisi nanti biasanya banyak kekeliruan ya. Ada yang muridnya gurunya yang dikoreksi, gurunya dievaluasi gitu. Padahal guru itu punya wewenang penuh, punya otoritas penuh ya. Dan salah satu tanda kemerdekaan dari seorang guru itu adalah kewenangan dan hak prerogatif untuk mengusir murid gitu ya. Jadi guru yang merdeka itu dia tidak berat hati, tidak merasa beban menerima seorang murid. Ya, karena bagi guru datangnya seorang murid kepada dia itu berarti memudahkan dia untuk menunaikan zakat ilmu yang dia miliki. Jadi dia harus membayar zakat ilmu dengan mengajar. Maka ketika ketemu mustahiknya, dia tinggal ajarkan. Ya, tapi ajarkan ini artinya dia tetap berpegang pada ilmu. Kalau di praktek zakat mal kan ya hartanya saja diserahkan, beres. Peduli apa istilahnya tidak terlalu peduli hartanya itu nanti ketika sudah jadi milik mustahik apakah dia beli sembako atau beli rokok atau dipakai judol, dia tidak bertanggung jawab karena sudah diserahkan kepemilikannya ya kepada ini mempersingkat ilustrasi aja ya, enggak sepenuhnya seperti itu, tapi nanti ada hal-hal lain yang bisa jadi pertimbangan, tapi ini sebagai kunci ya, sebagai kunci yang paling utama adalah bagaimana ilmu itu disampaikan sesuai kaidah keilmuan. Kalau ternyata si murid tidak layak atau tidak tepat, maka ilmunya tidak disampaikan. Ya, si murid suruh berganti, ya suruh cari guru yang lain. Karena nggak mungkin setiap ilmu yang dikuasai, misalkan saya menguasai satu persoalan gitu ya, kemudian ada orang datang belajar, menurut saya orangnya ini nggak tepat, ya, atau dia terlalu beginner sementara ilmu saya advance misalkan gitu ya. Atau sebaliknya, yang datang murid sudah advance, saya ilmunya beginner. Itu yang terjadi, saya harusnya berguru kepada orang yang datang ini. Gitu, karena dia yang advance, saya yang beginner. Jadi ada marotipnya juga, ada kedudukannya, ada levelnya. Maka ketika sudah tepat ketemu dia disampaikan. Nah, yang harus memperhatikan, yang punya kepentingan untuk mendapatkan ilmu, maksudnya kalau guru tadi kepentingannya menyampaikan saja, ya. Paham nggak paham itu dia cukup berpatokan pada bahwa murid ini layak menerima ilmu. Tapi kalau misalkan murid, dia harus mengupayakan bagaimana supaya dia bisa menguasai ilmu tersebut. Makanya murid itu maknanya adalah orang yang berkehendak terhadap ilmu. Ya, murid itu artinya orang yang berkehendak terhadap ilmu, dia punya kepentingan besar. Ya, dia akan berusaha mengejar, mendatangi seorang ahli ilmu agar dia dapat ilmu tersebut. Jadi posisinya bisa dibayangkan secara psikologis berbeda antara orang yang datang di sekolah ya, mohon maaf, datang membayar, dia merasa dia adalah stakeholder, owner dari kelasnya. Sementara si guru datang bekerja yang mendapatkan gaji atau honor ya. Ini ya keumuman yang terjadi, otokritik buat kita semua, dan saya pun masih praktek-praktek seperti ini masih ada di sekeliling saya juga masih sering mempraktekkan hal-hal yang kurang tepat ini gitu ya. Nah, sebagai koreksi, sebagai perbaikan, kita harus memahami bahwa sebetulnya harusnya guru tidak diposisikan sebagai pekerja yang dibayar. Ya, pekerja yang dibayar oleh muridnya. Nah, ini jangan sampai ada. Bahkan kalau kita ambil ibroh dari
zakat saja ya, dari ajaran zakat nih, karena ini konteksnya tadi menzakatkan ilmu, membayar zakat ilmu. Kalau kita ambil pelajaran dari pelajaran zakat, dalam bab zakat itu sengaja disediakan amil ya, dalam syariat zakat disediakan amil agar tidak ada beban psikologis antara muzaki yang lain, antara muzaki dengan mustahik yang lain. Ya, orang kaya tidak merasa langsung memberikan kepada orang miskin. Ya, misalkan ada bertetangga nih, orang kaya di sebelahnya ada orang miskin. Nah, dengan syariat zakat tidak tetangga itu membiayai sebelahnya, tetangga yang kaya membiayai sebelahnya, atau orang kaya membiayai tetangganya yang miskin, tidak, tapi dia menyerahkan kepada amil, kemudian amil mengantarkan tanpa ada rasa bahwa ini harta milik dari tetangganya, atau tetangga yang kaya tidak merasa itu harta saya disalurkan, diberikan kepada, karena sudah diberikan kepada amil gitu ya. Nah, ini salah satu barrier psikologis yang coba diselesaikan oleh syariat zakat. Nah, dalam pendidikan seperti itu juga, jangan sampai ada beban psikologis dengan praktek, dan ini banyak terjadi ya, saya ketemu banyak kasus yang guru itu merasa rendah diri, merasa agak terhina, dan murid merasa tinggi, ya, merasa membayar, merasa menguasai, merasa punya hak. Nah, kalau lembaga pendidikan masih seperti ini, berarti itu keliru. Ya. Dan kita balik lagi ke poin bahwa gurunya tidak merdeka, berarti nih, gurunya masih terjajah. Dia ragu-ragu menyampaikan ilmu, takut muridnya tidak berkenan. Dia ragu-ragu menyampaikan ilmu, takut, nah, dalam konteks ceramah misalkan sering, yang penting yang disukai jamaah saja gitu ya, banyak ustadz-ustadz bilang gitu. Karena kalau ada yang tersinggung atau pengurus panitia yang tersinggung, nanti nggak diundang lagi. Dan itu tidak merdeka itu ya, menyampaikan hal-hal yang mengikuti kehendak pasar, menyampaikan hal-hal yang disukai oleh mayoritas masyarakat, padahal ilmu itu tidak seperti itu. Bismillah. Nah, jadi seorang guru konsentrasinya kepada ilmu yang dia miliki. Nah, guru yang merdeka tadi dia, kita flashback lagi, tidak segan-segan untuk mengusir murid. Kemudian dia bisa mengatur kurikulum sesuai dengan apa yang dia pahami, sesuai apa yang dia yakini, dan sesuai apa yang dipahami sebagai kebenaran oleh ahli ilmu tadi. Jadi kurikulumnya, silabusnya, ya kapan dia lanjutkan, kapan dia hentikan, kapan dituntaskan, kapan boleh dinaikkan levelnya, itu dia yang lebih tahu, dia yang memutuskan, gitu ya. Bahkan dia mengajar hanya pada apa yang dia kuasai. Ya. Artinya kalau dia tidak menguasai, prakteknya kan sekarang banyak yang nggak menguasai materi atau meminjam materi dari orang, meminjam presentasi orang, memakai buku teks yang ditulis oleh orang lain. Ini bukan nggak boleh ya, kalau dia kuasai nggak apa-apa. Artinya dia sudah baca, dia kuasai, misalkan subjek ekonomi, ada berbagai mazhab, ya, dia punya buku ekonomi, atau dia belum sempat menulis, ada rekannya seniornya yang sudah menulis, maka dia bisa menggunakan buku teks tersebut, dengan catatan dia memahami buku teks tersebut, ya. Artinya kalau misalkan di keilmuan dia punya sanad lah, dia punya izin untuk membahas, mengkaji, mensyarah buku tersebut, gitu ya. Dan dalam tradisi Islam ini, tradisi keilmuan Islam ini sudah biasa para ulama itu mensyarah punya gurunya, mensyarah atau membahas kitab-kitab punya rekan sejawatnya, ya. Kemudian mengkritik juga, gitu ya. Ya, fokus kita di sini adalah bahwa ilmunya itu dikuasai dan betul-betul dipahami oleh guru. Ya. Pengalaman saya belasan tahun lalu sempat menjadi dosen gitu ya di perguruan tinggi. Itu bahkan mata kuliahnya kita tidak kuasai ya, diatur oleh tata usaha atau administrasi yang tiba-tiba dikasih mata kuliah yang kosong, yang tidak diambil oleh senior-senior. Pak ngajar ini Pak, nah, saya tidak menguasai bidang ini, tapi nggak ada lagi. Akhirnya dengan berat hati, ya karena nggak ada lagi, nggak mungkin mahasiswanya kosong kelasnya. Terpaksa kita belajar sambil mengajar. Nah, keterpaksaan ini berarti tidak merdeka, gitu ya. Berarti tidak merdeka. Bukan berarti haram, tapi tidak merdeka artinya kalau terus-menerus itu menandakan guru itu sudah tidak
sudah tidak mulia lagi ya, karena dia diatur oleh tenaga administrasi. Ya. Bahkan saya waktu itu pernah sempat mengajukan, saya pengen ngajarnya mata kuliah A, B, C, D, ya, ini aja yang saya kuasai, saya akan mengajar ini. Ternyata nggak ada satupun yang jadi mata kuliah yang saya ampu. Nah, saya dikasih mata kuliah yang lain lagi. Nah, dan ternyata saya cek mata kuliah yang saya minta itu diajarkan oleh orang yang tidak linear dengan bidangnya. Cuma karena dia senior dan dia ambil jadwal duluan. Ya, dia udah, oh nih jadwalnya hari ini, saya hari ini aja. Ada mata kuliah apa. Nah, ini problem-problem seperti ini contoh aja, ya tidak perlu di cross check dan dicari lembaganya di mana, tapi kita masing-masing muhasabah lah, muhasabah gimana memperbaikinya. Ya. Seorang ahli ilmu dia dipersilakan mengajar keilmuannya, kemudian dia menentukan muridnya diterima atau tidak, dia menentukan juga apakah muridnya boleh lulus atau tidak, dikeluarkan atau tidak, dan dia bisa mengajar sesuai dengan leveling yang dia pahami. Gitu ya. Saya pernah ngajar kelas, grade-nya diturunin karena melihat ternyata audiensnya kelasnya, wah ternyata ini levelnya tidak seperti yang angkatan sebelumnya. Saya turunkan levelnya. Nah, karena nggak cocok nih pakai dengan style yang sebelumnya. Nah, itu nggak bisa dipaksa-paksa, Pak, ini materinya harus tamat segini-segini. Menurut saya ini nggak akan terkejar, karena ini harus pelan-pelan. Yang biasanya tamat 10 bab, ya ini mungkin cuma 7 bab, dan nggak apa-apa. Memang bisanya seperti itu, dengan durasi 1 semester, ya seperti itu yang bisa didapatkan. Nah, memang ini problem-problem di dunia pendidikan, di lembaga pendidikan dan sistem pendidikan, bahkan penilaiannya pun jadi membingungkan. Ya, sebelumnya saya kasih nilai B itu untuk 10 bab, dikuasai materi dan mata kuliah yang sama. Tapi di angkatan berikutnya hanya 7 bab, tapi saya tetap kasih nilai B juga. Untuk orang yang nilai dan penguasaannya dia tidak sampai 10 bab. Ya. Bahkan saya pernah ada diskusi dulu mengukur dengan beberapa dosen waktu itu, mengukur nilai angka 7 sebagai batas kelulusan. 7 di Jabodetabek apakah sama dengan di Jawa bagian timur atau Indonesia bagian timur, katanya. Nilai 7-nya ini sama enggak, kan katanya kita standar nasional. Ternyata nggak ada kesepakatan bisa sama atau enggak. Makanya nanti kalau lulusan lembaga pendidikan di daerah Jabodetabek yang biasa akses sumber dayanya, akses materi dan lain-lainnya lebih banyak, lebih berlimpah, tidak bisa dibandingkan dengan, mohon maaf, misalkan di Sulawesi, di ujung, di Papua dan lain sebagainya, yang nggak tahu dia dari standar SD SMP-nya sama enggak gitu. Ketika kuliah mau dikasih nilai 7 itu gimana cara ngukurnya. Nah, ini diantara problem-problem juga. Ini sebenarnya nanti ini aspek di bagian ketiga ya, bagian ketidakmerdekaannya lembaga pendidikan. Nah, kita coba berurut dulu, tadi dari guru sudah ya, tidak bisa menentukan, tidak merdeka. Dia merdeka kalau dia bisa menentukan muridnya, menentukan bahan ajarnya. Kemudian murid yang merdeka dan murid yang tidak merdeka. Nah, ini domainnya homeschooling nih. Murid yang merdeka adalah murid yang bisa menentukan dia mau belajar apa, dia mau menemui siapa, dia mau masuk ke kelas yang mana. Ya, di lembaga atau sistem pendidikan mungkin yang agak-agak mirip itu perkuliahan ya, perkuliahan, ada perkuliahan yang bebas di beberapa, saya nggak tahu sekarang seperti apa. Kalau dulu ada yang kita nentuin nih, bukan paket ya, jadi bukan paket semester ini harus ngambil ini nih. Biasanya kalau udah semester sudah martikulasi di tingkat 2 di beberapa kampus negeri waktu itu, setahu saya dia boleh belanja mata kuliah. Belanja mata kuliah ini, saya mau ambil mata kuliah yang mana saja, yang penting saya tahu ada yang wajib-wajib nih. Tapi saya tentuin sendiri yang wajibnya mau diambil sekarang apa semester depan. Nah, saya mau belajar mana dulu. Nah, ini salah satu contoh merdeka gitu ya, merdeka. Atau misalkan, wah dosennya yang ini, saya nggak mau belajar sama bapak yang ini, saya nggak mau ambil kelasnya. Nah, ada kelas yang lain saya mau ambil ke sana. Makanya saya dulu waktu kuliah itu belanja saya kuliahnya di studi ilmu perpustakaan, saya belanja sampai ke fakultas hukum, fakultas komputer, saya ambil kelas di sastra Jepang, sastra Arab. Jadi saya ikut kelas di beberapa kelas tuh, ambil 2 mata kuliah, 1 mata kuliah, izin, terus
nulis dan mengajukan. Kayaknya makin kesini makin susah gitu belanja tuh ya, nggak bahkan ada kelas sit in bro. Ya, kita langsung izin tanpa administrasi, kita langsung izin ke dosennya. Ya, kita minta izin permisi memperkenalkan diri, saya tunjukkan bahwa saya mahasiswa ini. Saya izin sit in. Sit in itu saya hanya duduk dengar, tidak mengerjakan tugas, tidak punya hak bertanya, tidak boleh mengganggu, hanya duduk dengar saja. Nah, saya sempat masih mengamalkan waktu saya sudah bekerja dan lulus S2. Nah, ada mata kuliah di tempat saya kerja. Nah, kebetulan ustadznya favorit saya lah, yang saya suka dengar ceramahnya. Saya minta izin sit in beberapa kali dulu. Ada pas jadwalnya ketemu, kelasnya dekat dengan ruang kerja saya sit in 3 kali. Saya duduk, dengar, diam, sampai dipersilakan nanya. Boleh yang sit in boleh nanya. Saya bilang enggak Ustadz, saya nggak mau bertanya karena ini hak teman-teman yang punya kelas. Saya cuma duduk aja. Nanti saya nanyanya di luar kelas aja gitu. Jadi itu contoh ya. Murid merdeka itu boleh menentukan. Bahkan kalau ada mata pelajaran atau ilmu yang dia selesaikan atau dia sedang baca, harusnya tidak diganggu. Ya, tidak diganggu itu maksudnya tidak diganggu secara sistemik ya. Kalau terganggu misalkan orang tua sakit, ada kerjaan harus kerjaan sosial, masyarakat, ya dia harus berhenti dulu ya. Baca harus juga lihat lingkungan. Tapi kalau misalkan diganggu secara sistemik, kamu cuma boleh belajar misalkan ekonomi ya, kamu belajar teori ekonomi makro hanya 1 jam saja. Meskipun lagi asik dan lagi penasaran, harus berhenti setelah 1 jam. Karena jam berikutnya kamu harus belajar belajar sosiologi perkotaan, ganti lagi misalkan. Padahal ini buku lagi mau dihatamin ya, babnya lagi seru. Ya, bahkan harusnya dia kejar, dia tanya. Nah, ini yang murid itu menjadi tidak merdeka. Kemudian selain dia masuk itu, dia bebas menentukan jumlah guru. Nah, sekarang mungkin agak aneh kalau kita bicara tentang jumlah guru. Padahal dulu itu para ulama kita, salafus soleh itu kalau berguru itu nggak ke 1 orang, nggak nyelesain. Misalkan, saya udah pernah belajar nahu sorok, terus besoknya nggak mau lagi. Padahal ada mazhab yang lain, ada kepakaran yang lain yang pengen dikejar juga. Ini kayaknya beda nih kalau belajar sama syekh yang ini. Saya sudah pernah belajar siroh, tapi kalau kesini kayaknya beda nih, saya mau ikut lagi. Itu nggak boleh ada tekanan sosial atau gangguan sistemik yang ya udah lanjut ke yang lain, nggak boleh belajar lagi. Ya, dalam persoalan-persoalan kita kan ngulang pelajaran tuh, bahkan sekarang tuh malu ya. Ngulang pelajaran kita udah bahas di beberapa teman yang lalu, seolah-olah dianggap gagal kalau ngulang. Nah, apalagi kalau misalkan kayak kurang kerjaan. Saya punya teman yang saya nggak tahu motif aslinya. Dia kuliah manajemen pendidikan 2 kali di 2 kampus. Kenapa nggak ambil yang lain? Saya pikir kalau penasaran ilmu yang lain lah gitu misalkan ya. Di sini manajemen pendidikan, di kampus sana manajemen pendidikan juga. Nah, dia cuma waktu itu bilang kalau nggak salah, yang ini beasiswa, yang ini karena dekat rumah, yang ini karena, pokoknya ada beberapa alasan yang dijawabnya sambil lalu aja, nggak terlalu serius ya. Tapi mungkin juga ada jawaban dia pengen menguasai bidang tertentu, atau ada si ahli ilmu yang dikejar. Kita sudah belajar fikih misalkan, tapi kita ketemu seorang ustadz atau syekh guru yang kita anggap punya keilmuan di bidang yang sudah kita kuasai, ya kita pengen cross check keilmuan kita pengen tambah kedalaman ilmu kita harus datang lagi. Nah, ini nggak boleh ada barrier, nggak boleh ada gangguan, nggak boleh ada hal-hal yang bisa mematikan atau menghambat proses belajar gitu ya. Ini jadi seorang murid yang merdeka itu bebas menentukan pelajarannya, bebas menentukan gurunya, dan termasuk jumlah gurunya. Ya, berapa lamanya? Ya, mau sampai hatam, sampai advance, atau cukup sampai intermediate. Nah, dia yang atur juga. Untuk ilmu yang ini saya cukup basic aja. Untuk yang ilmu ini saya pengen advance. Ya, ini ada pembahasan tentang keseimbangan ilmu juga ya. Atau ilmu yang fardu ain yang mungkin basicnya harus selesai semua. Nanti ilmu-ilmu yang fardu kifayah atau yang mustahabah ya bolehlah sampai advance 1 sampai intermediate ya, level-levelnya kita bisa atur sendiri. Kemudian yang terakhir itu kemerdekaan lembaga pendidikan atau sekolah yang merdeka ya. Sekolah yang merdeka, sekolah yang ini saya agak kritik ini ya, kontemporer aja ya. Tidak bergantung kepada dana BOS.
tidak bergantung kepada kurikulum. Maksudnya kurikulum ini kurikulum nasional. Ada beberapa sekolah yang saya lihat sangat terbebani karena harus ganti kurikulum, padahal yang kemarin katanya belum selesai. Ada yang belum siap karena udah diterima sama dinas atau kepala sekolahnya sudah terlanjur deal, ya kita harus ganti kurikulum, ganti buku paket, harus training lagi. Nah, ini namanya tidak merdeka, bahkan dia sebenarnya dia harus belajar dulu tapi udah langsung harus mengajarkan ya dengan kurikulum yang baru mau diadopsi. Harusnya model-model percobaan-percobaan perubahan pendidikan itu bukan nggak boleh ya, pergantian kurikulum tuh bahkan harus selalu diupdate, tapi harus dengan kemerdekaan. Kemerdekaan tuh si sekolah siap atau tidak, kemudian dia yang harus minta, oh saya pengen update nih, saya minta ke dinas, saya minta ke institusi atau konsultan, saya mau upgrade kurikulum level SD saya mau upgrade kurikulum ilmu kedokteran saya mau update. Gimana dia minta pandangan para ahli, minta masukan dari praktisi dari dunia industri, dia minta dari masukan dari pemerintah dan lain sebagainya, itu buat upgrade. Tapi kalau untuk intervensi, untuk pemaksaan kurikulum, nah ini menandakan si sekolah tidak independen. Nah sekarang ini sebagai penutupnya, simpulannya, kalau gurunya nggak merdeka, muridnya nggak merdeka, sekolahnya nggak merdeka, kita mau ngapain gitu ya? Kita mau ngapain? Kita sebagai orang tua, misalnya, kita lihat gurunya tidak merdeka, anak kita tidak kita merdekakan, sekolahnya tidak merdeka, terus mau lanjut bagaimana kita bersekolah? Makanya dalam hal ini homeschooling itu lebih cenderung dekat kepada kemerdekaan dan lebih mudah untuk mewujudkan kemerdekaan. Ya, di homeschooling kita bisa tentukan sendiri, kita bisa, meskipun nanti ada tekanan sosial ya. Kalau tekanan sosial itu kita anggapnya bukan gangguan, bukan penjajahan lah, itu perjuangan aja ya, bahwa memang harus menjawab persoalan-persoalan ya, termasuk kalau saya misalkan di sini saya mazhab yang tidak pakai paket tidak pakai ujian paket ya. Kemudian teman-teman yang lain mengajukan, ayo Pak ikut paket, silakan aja paket, ikut paket, saya nggak ikut. Nah ini kan ada diskusi, tapi saya tetap merdeka dalam pengertian ya nggak apa-apa, silakan aja teman-teman, bahkan saya support juga, saya carikan juga bantu teman-teman yang mau masuk PKBM. Saya sendiri tidak berorientasi kepada PKBM untuk proses belajar di keluarga gitu ya. Nah ini saya menjaga independensi, tidak berusaha merasa tertekan, dan kalau ada, sempat juga ada ada oknum lah saya sebut ya, ada oknum yang nyamperin ya, tanda kutip neror, Pak harus terdaftar Pak anaknya harus paket Pak, harus ya. Saya biasanya itu challenge saja ya, buat gimana nih cara belajar public speaking, buat menyampaikan bahwa saya bermazhab beda, saya menganut homeschooling yang bebas. Nah, jadi saya menyampaikan nanti begini, oke dah, selesai pokoknya. Tapi bukan berarti saya anti, ini hanya perbedaan mazhab ya, hanya perbedaan mazhab. Saya bahkan mendukung dan terlibat juga dalam memajukan beberapa PKBM. Nah, artinya saya tidak terganggu dengan pilihan-pilihan dan proses perjalanan pendidikan saya dan anak-anak saya gitu ya. Jadi kalau masuk, kalau mau keluar, kalau mau bahkan kemarin ini ada cerita ya, saya sempat sampaikan di beberapa tahun lalu, dan ada satu video tuh tentang bagaimana saya mengeluarkan anak karena diajari Iqra. Nah, jadi ada masuk satu rumah belajar ya, semacam taman belajar gitu ya. Saya masuk, anak saya titip sama istri saya yang mendaftarkan, jangan diajari Iqra. Nah, saya titip, jangan diajari Iqra. Ternyata diajari. Nah, saya protes. Oh nggak bisa, ini semuanya pada belajar Iqra. Oh dia ikut sendiri. Saya bilang harusnya dilarang, karena saya sudah kasih wanti-wanti, jangan belajar Iqra. Nah, bukan saya anti Iqra, mas saya bilang kalau dia sudah selesai metode AISMA yang saya lagi ajarkan, dia boleh lanjut Iqra. Tapi kalau sekarang diajarin Iqra, nah dia nggak bisa membedakan huruf Latin sama huruf Arab. Saya bilang kasihan ini anak nih, jadi menurut saya ini malpraktek. Saya sebut ini malpraktek dalam pendidikan.
si anaknya lagi belajar huruf Latin, dikasih huruf Arab. Jadi dia bingung kalau ba itu huruf Latin B sama A atau huruf Arab yang ba gitu. Dia belum belajar nulis tambah bingung. Dulu saya bilang, ah udah nih sampai sampai setelah keluar juga dia dirayu. Oh ya bisa deh nanti nggak saya bilang udah kacau nih. Udah saya tarik aja. Nanti mungkin tahun depan kalau udah selesai metode yang saya lagi ajarkan, boleh masuk lagi, boleh daftar lagi. Nah, itu sebagai contoh ya. Saya merasa ini ada yang lagi diselesaikan. Mau ada yang mengganggu nih. Oh sekarang belajar di sini harus belajar gini-gini. Ya kalau gitu berarti nggak cocok. Ya lembaganya nggak cocok. Bukan saya nggak ngelarang yang lain belajar, silakan aja. Tapi kalau misalkan yang ini tahapannya gitu ya, metode setiap ilmu itu kan beda-beda. Ya metode. Bahkan kalau cara ngaji aja ya ada yang atau belajar bahasa Arab deh yang sempat saya ikut ini ada nama metode apa tuh yang dari Indramayu. Nah, itu belajar nahu dari huruf dulu, pengenalan huruf. Ya, bukan dari isim, bukan dari fiil. Huruf dulu terus ada beberapa kaidah yang dibalik. Orang yang dari pesantren komen, "Kok ini salah nih gurunya?" Ternyata pas diklarifikasi bukan salah, itu nanti dibalik di level 3 atau level 2 nanti kita balik pengertiannya katanya. Ini metodenya pendekatannya psikologis. Jadi anak itu biar berurut memahami istilah-istilah yang sudah diperkenalkan dari awal. Yang lain istilahnya nggak diperkenalkan dulu. Jadi terpaksa diubah dulu. Nah karena penjelasan itu saya lebih nerima. Oh ya bagus nih berarti si perumus metodenya paham bahwa tidak boleh diperkenalkan istilah tersebut kecuali sudah di level sekian. Jadi dia menggunakan istilah yang terbalik. Dan itu dipahami katanya memang ini metodenya seperti ini. Kita juga tahu nanti di level atas kita akan luruskan katanya. Memang seperti ini karena supaya memudahkan mengingat kosakata-kosakata yang diperkenalkan. Itu sebagai contoh. Kalau misalkan coba dicampur-campur, ini lagi belajar bahasa Arab di sini, ini lagi belajar ini. Nah, kalau pembelajar independen, pembelajar yang sudah menguasai ilmu alat, sudah terbiasa dengan metodologi, campur-campur mazhab pun kita bisa. Ya, mungkin di perguruan tinggi ya, belajar ekonomi kapitalis, belajar ekonomi sosialis ya dalam satu hari yang sama. Beda jam. Itu kita masih bisa apa? Membuat folder-folder dalam pikiran kita. Oh, yang ini mah memang pendekatannya begini. Oh, yang ini mah menyelesaikannya begini. Tapi anak yang baru pemula baru belajar itu tidak bisa diperkenalkan atau digunakan metode yang bercampur-campur. Ya makanya itu jadi menurut saya jadi malpraktek gitu ya. Contoh aja contoh bahwa ada lembaga-lembaga yang dia tidak bisa mendiagnosa sendiri atau dia sudah bisa tapi dia bilang ya memang harus begini Pak, memang aturannya begini, emang emang kenapa kalau nggak diikuti gitu, emang kenapa kalau nggak diajarkan, ya, harus belajar ini harus belajar ini, saya bilang nggak bisa kalau gitu. Nah itu contoh aja ya. Jadi tanda kemerdekaan salah satunya ya kita harus harus punya keberanian menolak belajar juga ya, menolak belajar dan memilih kapan belajarnya. Nah, itu sebagai salah satu independensi dari kita sebagai insan dalam dunia pendidikan. Demikian sebagai pengantar ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kami persilakan bagi yang ingin menyampaikan pendapat, opini, menyanggah, bertanya, menambahkan, atau yang lain. Tafadol, silakan. Ahlan wasalan, Ustadz Sukri. Selamat datang juga buat yang lain, Pak Iwan, Bu Heni, Bu Susi ya. Terima kasih. Dipersilakan yang ingin menyampaikan, menambahkan terkait topik dulu deh. Nanti kalau misalkan nggak ada lagi, baru boleh sharing tentang yang lain. Dr. Rido, saya sedikit ya. Boleh, Ustaz, silakan. Jadi kalau kita berbicara kemerdekaan belajar, mungkin saya saya teringat pada bukunya Paulo Freire, Pedagogic of Approach ya, pendidikan orang yang tertindas gitu. Jadi di bab satunya itu
Di bab 1 di Pedagogic of Approach itu, bahwa orang yang tadinya memperjuangkan humanisme itu pada level tertentu mereka menjadi apa, approacher atau sub-approacher. Orang yang tadinya menjadi pahlawan, berusaha menjadi pahlawan kemanusiaan, itu kemudian dalam titik tertentu berubah menjadi bukan yang pejuang lagi, tapi justru ingin menjajah gitu. Nah, realita di lapangan memang kita dapatkan seperti itu. Orang yang tadinya berjuang dalam bidang politik misalkan, setelah di posisi tertentu bukan lagi politik, kemanusiaan lagi, tapi mungkin kepentingan pribadi gitu. Itu kita dapatkan dari sejarah masa lampau sampai pun dengan sekarang terjadi seperti itu. Yang menjadi soal adalah kalau kita lihat di Barat ataupun negara-negara maju, problem ini bisa teratasi gitu. Jadi kita lihat misalkan pendidikan itu mengalami fase yang ideal gitu. Lembaga pendidikan itu mengalami fase yang ideal. Misalkan yang disampaikan tadi bahwa murid mengalami kebebasan, guru ataupun dosen juga mengalami kebebasan, ya, merasakan kebebasan ya, baik secara finansial maupun secara kurikulum gitu. Nah, di Indonesia kita ini apa itu problemnya kira-kira yang kemudian menjadikan guru tidak bebas, siswa juga tidak merdeka, lembaga pendidikannya juga tidak merdeka. Kami misalkan ya menyelenggarakan kurikulum yang hampir berubah terus ini. Ini terakhir kita dengar ada informasi Presiden sedang mengkaji kurikulum yang ada di negara-negara tetangga seperti di Malaysia, di Singapura, dan mungkin akan beberapa tahun lagi ada perubahan lagi kurikulum, mungkin saja terjadi. Nah, ini yang saya kira akar tidak merdekanya kita itu mungkin pada level kepemimpinan kali ya. Jadi kepemimpinan tertinggi yang kemudian membuat pendidikan kita itu terasa tidak merdeka, karena itu tadi, orang yang tadinya memperjuangkan kemanusiaan pada level tertentu, dia balik menjadi penjajah. Itu yang saya sepakat dengan Paulo Freire itu terkait dengan ini, karena kenyataannya seperti itu. Oke, gitu, Dr. Rido. Baik, terima kasih Pak Sukri ini ngingetin satu ini ya, buku saya kebetulan belum sempat ini cuma buka-buka aja tuh, nggak ingat jadi isinya bukunya Paulo Freire itu. Jadi ingat bahwa pengen baca buku itu. Insya Allah nanti saya baca lagi nih bukunya terkait dengan kaum tertindas gitu ya. Tapi kalau dari apa yang disampaikan tadi, karena saya juga baca beberapa ringkasannya dulu pemikiran Freire itu tentang bagaimana dia memperjuangkan pendidikan. Dalam konteks ini ya politik pendidikan tadi ya. Jadi karena politik dijadikan panglima, atau sederhananya ini urusan ulama tapi diatur oleh umaro. Gitu ya. Ini harusnya orang yang berilmu aja yang ngurus, tapi orang-orang penguasa yang punya kekuatan itu ikut-ikutan ngatur. Ya kan, sama kalau dibalik juga mungkin nggak bisa ya, misalkan ini urusan kekuasaan terus ulama ngatur, itu nggak bisa langsung gitu ya, mungkin harus punya
tim apa dulu, bagi tugas dulu dan lain sebagainya. Meskipun mungkin lebih kecil kerusakannya ulama ngatur urusan umaro daripada umaro ngatur urusan ulama gitu ya. Tapi dua-duanya itu kalau overlapping itu emang apa bisa kacau ya, bisa kacau. Nah, politik ketika dia mengatur, kepentingan dia adalah menundukkan, membuat seluruh warganya itu patuh. Nah, ini makanya kalau di diskusi tujuan pendidikan ya, filsafat pendidikan Islam biasanya dikaji itu dari apa yang disampaikan berulang kali oleh Syed Muhammad Naqib Al-Atas sebagai seorang ilmuwan pendidikan yang inilah populer gitu ya, yang jadi banyak rujukan. Itu beliau bilang pendidikan itu tujuannya harus menjadikan orang baik, bukan menjadi warga negara yang baik. Nah, memang ini nggak banyak penjelasan ya kenapa beliau membandingkan warga negara yang baik dengan orang baik. Nah, cuma di penjelasannya hanya bilang bahwa ya kalau negaranya lagi nggak baik, kita harus tetap baik. Tapi kalau pendidikan berpatokan pada warga negara yang baik, itu maksudnya warga negara yang patuh pada pemerintah. Kalau pemerintahnya jelek, dia akan ikut jelek. Nah, pendidikan nggak boleh seperti itu. Nah, tapi kalau dibalik atau dikaji, ditelusuri lebih dalam, sebetulnya ini memang konflik antara pemangku kepentingan ya sebagai politisi gitu ya, penguasa dengan para ahli ilmu. Ya, para ahli ilmu ya urusan-urusannya adalah urusan keilmuan. Bahkan dia nanti bisa jadi korektor ketika penguasa menyimpang, dia bisa luruskan dengan ilmunya. Ya, bisa memandu. Para penguasa bisa minta panduan kepada para ulama. Nah, sekarang ini terbalik nih. Para ulama datang kepada penguasa ya untuk dipandu bagaimana supaya saya bisa jadi seorang guru besar. Ada seorang guru minta panduan ke penguasa, ke pemerintah, tolong saya dipandu gimana caranya supaya jadi guru besar. Jadi sekarang kan gurunya belum besar nih. Padahal harusnya yang lebih tahu kapan dia jadi guru besar dan bagaimana caranya jadi guru besar itu harusnya dia yang di ilmu yang dia dalami. Pemerintah nggak akan tahu ya. Paling kalau sudah jadi guru besar ya minta tunjangan ke pemerintah itu boleh. Tapi kalau kriterianya ditentukan oleh pemerintah, ya pemerintah kan ilmunya dia yang tahu. Ya, ini sama kayak proses dulu saya mengkaji proses ini, ada juga buku yang lagi sempat lagi saya buka-buka tentang proses pembentukan S2 manajemen. Ya, pembentukan S2 manajemen. Jadi ketika itu di Indonesia sudah banyak yang sarjana ekonomi dan sarjana manajemen. Bahkan sarjana manajemen masih bergabung dengan sarjana ekonomi ya, gelarnya masih SE. Itu mau bentuk program magister S2, itu mereka ya tadi mungkin riset-riset dulu ya, banding-bandingkan dengan di luar negeri yang udah ada S2 dan S3. Di Indonesia belum ada. Nah, gimana caranya? Nah, tentu saja tidak minta ke pemerintah. Ya, pemerintah juga nggak tahu ya. Tapi mereka studi banding, kemudian diskusi dengan para praktisi. Jadi gimana cara membentukkan kurikulum dan mengabsahkan bahwa seorang ini sudah dianggap Master of Management. Ya, setelah dia lulus S1, kalau dia kuliah di sini menyelesaikan serangkaian silabus ini, maka dia sudah lulus jadi master. Nah, yang merumuskan ini ya ngecek silabus luar, panggil manajer-manajer perusahaan multinasional, manajer-manajer BUMN, dia berdiskusi gimana jadi seorang manajer, ilmu apa aja, seninya apa aja, konfliknya apa aja. Nah, misalkan menghadapi perubahan harga, perubahan kebijakan politik. Nah, jadi seorang yang sarjana manajemen, sarjana ekonomi itu mau dapat gelar magister manajemen itu harus menyelesaikan apa? Dia rumuskan. Setelah jadi, ya diajukan ke kementerian. Ini saya punya silabus, minta disahkan. Mungkin disahkannya ini cuma sebenarnya pengakuan aja. Karena sah dan nggak sahnya, ya artinya si pemerintah kan nggak tahu ya. Yang tahu itu yang merumuskan pertama, ada magister manajemen pertama di Indonesia, itu dirumuskan oleh para praktisi dan orang yang konsen ya, para praktisi dan orang yang konsen di dalam bidang kurikulum. Dia rumuskan, dia diskusi, setelah jadi rumusannya diajuin untuk dapat sah, boleh buka program studi.
Ya anggaplah semua program studi begitu ya prosesnya. Atau pertama sebelum ada sarjana ya. Kalau saya sempat bahas tentang shifting tahun 70-an belum belum ada ahli ekonomi di kita. Ya kita belajar ke orang Belanda gitu ya. Belum ada ahli kedokteran, belum ada ahli psikologi. Ya kita belajar ke orang-orang Belanda, ke Amerika. Gimana sih caranya jadi sarjana? Ya pemerintah tinggal tanda tangan aja. Oh ya boleh kamu ikutin ini. Artinya sebetulnya drive-nya itu ada di para pendidik, di para ilmuwan. Kalau ilmuwannya merdeka, ya, kalau ilmuwannya merdeka, kita tentuin ini begini-begini. Nah, pemerintah tinggal tanda tangan. Kalau butuh, bahkan pemerintah untuk menentukan kebijakan kan dia butuh naskah akademik, harus minta ilmuwan dulu. Para ahli ilmu, tolong dong ini saya mau buat kebijakan, minta naskah akademiknya. Ya, saya mau bikin ibu kota baru, kan dia minta coba studi geografinya, coba geopolitiknya, coba tata lingkungannya, diminta naskah akademiknya tolong dikaji. Kalau sesuai, ada justifikasinya, baru bisa diajukan. Nah, harusnya kan lebih tinggi posisi orang berilmu itu. Tapi kalau sekarang, ya mohon maaf, praktek yang mayoritas terjadi saya lihat, saya nggak tahu kalau di yang lain ya, saya melihat banyak yang mayoritas itu tunduk, ya mengharapkan legitimasi pemerintah, mengharapkan tunjangan dari pemerintah, ya ikutin apa aja yang pemerintah mau akan dikejar-kejar ke sana. Jadi tidak ada independensi yang harusnya pemerintah yang ngejar-ngejar yang datang kepada ahli ilmu untuk minta bimbingan. Nah, semakin para ilmuwan ini merendahkan diri kepada para penguasa politik, tentu saja makin kacau pendidikan ini. Tapi kalau dia menjaga marwahnya, para ahli ilmu ini, sampai para penguasa politik itu datang kepada dia, nah baru di sini kita bisa melihat pendidikan akan membaik. Ya, selama para ahli ilmunya merendahkan diri, ya datang-datang kepada pintu penguasa, mengharapkan dapat imbalan, mengharapkan pengakuan, ya supaya diakui jadi guru besar harus datang ke penguasa. Ya, sekarang kan begitu ya eranya, bahkan berebut pengen jadi guru besar, jadi profesor, profesor honoris causa, profesor apalah segala macam. Datang ke penguasa, kuliahnya singkat segala macam, disahkan akhirnya dianggap benar. Terus nggak ada kritik dari rekan sejawat para ilmuwan. Harusnya ya yang nentuin siapa guru besar dan siapa guru kecil itu ya dunia pendidikan. Ya, pemerintah itu cukup tanda tangan dan kasih tunjangan, karena nggak mungkin ya orang yang tidak dikenal di dunia keilmuan terus tiba-tiba jadi guru besar hanya gara-gara dia bisa mengajukan berkas ke kementerian kemudian ditandatangani oleh presiden, karena memang guru besar ditandatangani oleh presiden dan menteri. Nah ini terbalik ini skema kemerdekaannya, jadi kemerdekaan itu diberikan oleh kalau kalau dalam dunia politik kemerdekaan diberikan oleh penjajah. Nah kita kan tidak seperti itu ya, kemerdekaan itu harus diperjuangkan, dibuktikan sendiri sampai diakui penjajahnya pergi. Nah dalam hal ini kalau boleh diilustrasikan, ya kalau mau ulama, ahli ilmu dan para pendidik itu mau merdeka, ya sampai penguasa itu tunduk, ya penguasa mengakui bahwa ya Anda memang guru besar, ya memang Anda ilmuwan, ya harus bisa menunjukkan posisi seperti itu. Tapi kalau enggak, ya selamanya akan kacau gitu ya. Jadi apalagi kalau misalkan tadi yang diceritakan sama Ustadz Sukri, ya nanti mental-mentalnya ini, ya katakan dia pejuang tadinya ya, kalau di tahap tertentu karena dia nggak tahu apa yang diperjuangkannya, artinya di sini kurang ilmu, dia berjuang pada tahap tertentu, harusnya dia upgrade ilmu terus sampai dia tahu gimana di posisi kalau dia sudah naik level, kalau dia sudah punya jabatan, kalau dia sudah bisa menentukan kebijakan, apa yang harus dia lakukan. Tapi kalau dia nggak tahu, ya dia berjuang misalkan, saya beberapa kali ini sering kritik dengan rekan-rekan aktivis pendidikan ya, para pegiat pendidikan. Saya pernah punya murid juga, saya tanya, kamu cita-cita apa? Saya pengen bikin sekolah gratis, Pak. Nah, dia merasa sekolah gratis ini perjuangan, ingin memperbaiki pendidikan. Saya tanya, kurikulumnya apa? Ya, yang penting gratis, Pak. Oh, berarti kalau kurikulumnya jelek, nggak masalah. Kalau gratis berarti gurunya nggak dibayar,
Kan gampang tuh sekolah gratis, gurunya dibayar murah, kurikulumnya asal-asalan. Atau mau kurikulum gurunya dibayar 2 kali lipat dari UMR. Kurikulumnya standar internasional. Mau nggak seperti itu? Tapi kemungkinan sekolahnya bayar. Nah, dia baru mikir, oh ya ternyata bukan masalah gratis dan nggak gratis. Nah, saya ajak upgrade. Boleh, nanti digratiskan, tapi bukan sekolah murahan. Saya bilang, dalam pendidikan sekolah itu harus mahal, tapi biayanya jangan dibebankan pada murid. Nah, carilah nanti beasiswa, carilah sponsor yang tidak mengganggu, atau kamu bisnis dulu, CSR kamu masuk ke sekolah yang kamu bikin sehingga tidak terganggu biaya operasionalnya tidak terganggu. Nah, supaya kamu independen, jadi bebas. Tapi kalau misalkan yang penting gratis, nah ini orientasinya apa muridnya diajarkan supaya bermental gratisan juga, apa gurunya juga dibayar gratis. Nah ini tadi posisinya harus upgrade ketika kita sudah di level kita jadi aktivis, kita maju nih di pemangku kebijakan, ya kita harus upgrade ilmunya apa nih, karena nggak bisa kalau nggak upgrade ya. Wawasan kita sedikit, ilmu kita sedikit, kita tahu misalkan ada ketidakadilan. Kayak contoh saya pernah dikritik waktu saya mahasiswa, saya dikritik oleh seorang mahasiswa teknologi nuklir yang masuk ke pertambangan lah. Saya waktu itu protes harga bensin naik. Ternyata pas diajak diskusi saya nggak bisa kasih data. Dia bilang bensin harus naik. Kalau nggak naik, Pertamina kolaps katanya. Ditunjukin datanya, ya memang harga pasar dunia ini dulu ya 20 tahunan lalu lah, 30 tahun lalu. Harus naik. Ini udah nggak rasional harganya, bebannya subsidinya sekian sekian sekian. Oh iya ya harus naik ternyata. Ternyata kalau nggak naik berarti kita zolim sama Pertamina. Dulu saya karena saya taunya bensin harus murah karena ditanggung pemerintah, ilmu saya cuma sampai situ. Tapi orang yang masuk ke dunia pertambangan dan tahu mekanisme overhead-nya, biaya produksi, biaya distribusi, tanggungan segala macam, dia hitung ini nggak rasional, ini bakal bikin rusak dan ambruk. Dia bilang harus dinaikin, subsidinya harus dikurangin dan lain sebagainya. Maka ketika disampaikan itu saya baru ngerti, oh ya naik dan nggak naik mah nego aja deh, pemerintah sanggup nggak kasih bantalan ekonomi, kasih bansos, atau dia sanggup nggak pemerintah itu mempertahankan subsidi karena harganya memang naik. Nah gitu ya. Nah itu sebagai contoh. Jadi ketika kita dikasih ilmu masuk yang lebih dalam, kita bisa berubah pikiran, berubah pendirian gitu. Makanya proses belajar itu penting. Nah ini terjadi di banyak aktivis mahasiswa ya. Dari awal-awal kritis, pas dia naik dapat jabatan, ternyata memang nggak mungkin, ya udah dah jalanin aja seperti yang biasa gitu. Karena nggak mau upgrade, ya harusnya upgrade. Ya jangan cuma di awal-awal dia bagaimana mengkritik pemerintah, tapi setelah dia jadi pemerintah ternyata dia jadi objek kritik dan dia nggak mau juga. Makanya ini nggak selesai-selesai. Itu contoh ilustrasi di dunia politik. Di pendidikan seperti itu juga ya. Kita merasa bahwa kita sudah mengetahui sesuatu. Tapi kalau kita belajar, tadi misalkan kita nambah guru di bidang subjek yang sama aja, tambah guru, bisa jadi banyak sudut pandang yang terbuka, yang kita bisa jadi lebih bijaksana. Atau kita bisa berubah 180 derajat. Ya, pendapat sebelum ketemu guru yang baru dengan ketika setelah ketemu dengan guru yang baru. Gitu ya. Jadi ini dinamika. Tapi konteksnya tadi jangan sampai kita yang jadi penjajah ya, setelah kita memperjuangkan kemerdekaan malah kita yang jadi menjajah, atau dulu itu kita ngusir penjajah, sekarang kita diatur oleh penjajah. Itu ada yang ngeritik gitu ya. Ini sama dengan pemerintah yang jadi penjajah gitu ya. Baik, saya persilakan Pak Abu Amatilah. Pak Fadol, silakan Pak. Waalaikumsalam, Kang Ridho. Assalamualaikum warahmatullahi. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Suara anak kedengaran? Siapa? Silakan, Sat. Suara jelas ya? Jelas, cuma kurang keras aja. Wah, siap. Nah biasanya settingan di Google Meet mungkin agak kurang, mungkin ada settingan yang kurang pas gitu. Tapi jelas ya. Ya, yang antum sampaikan tuh menarik ya. Jadi memang
kita ini bergeser ya, porsi ilmu ini dari ulama ke umaro. Jadi kan memang agak anomali gitu. Negeri ini dulu diperjuangkan oleh para ulama. Yang para ulama ini sudah membangun sekolah, sudah membangun madrasah, sudah bangun pesantren. Dan ketika negeri ini merdeka, negara malah mencoba mengatur lembaga yang lebih awal muncul gitu kan, yang memperjuangkan berdiri negeri ini gitu. Jadi ini kayak anak durhaka gitu. Anak durhaka. Yang ngelahirin negeri ini para ulama yang udah punya sekolahan, udah punya pesantren, udah punya macam-macam gitu lembaga pendidikan. Ketika negeri ini sudah lahir, sang anak ini berusaha mengkooptasi lembaga-lembaga pendidikan ya dengan ya dengan aturan-aturan kurikulum yang ya ini kan sebetulnya sudah dikritik juga oleh Ivan Illich ya dalam The Schooling Society itu, atau The Schooling Society ya, bukunya Ivan Illich itu apa Iya, sih? iya. The The Schooling Schooling Society Society Ivan itu Illich. ya. Jadi bagaimana sekolah itu akhirnya berubah menjadi lembaga politik gitu, lembaga untuk mengatur warga negara, sehingga kurikulum diterapkan sesuai dengan kepentingan politik. Jadi anak kira memang banyak paradigma yang harus diselesaikan secara mendasar gitu. Yang paradigma ini kadang-kadang nggak difahami juga oleh para pemegang kebijakan. Sebetulnya masih agak mendingan ya, dulu itu kita di awal kemerdekaan punya DPA, Dewan Pertimbangan Agung tuh. Ya, DPA itu sekarang udah dibubarin kan jadi One Team Press gitu. Dewan Pertimbangan Presiden. Dulu ada DPA, Dewan Pertimbangan Agung, yang kalau Anda baca sejarah awal DPA pertama itu ada 11 orang, dan dari 11 orang itu mungkin praktisi pendidikan gitu. Ada Syekh Jamil Jambek ya, ulama dari Minangkabau gitu. Kemudian ada Haji Agus Salim. Kemudian ada Sukiman, ketua Masumi. Jadi tokoh-tokoh yang punya concern terhadap pendidikan itu masuk dalam Dewan Pertimbangan Agung yang dia memberikan nasihat kepada pemerintah. Ya. Artinya ulama dia Ustaz ya. Posisinya Ulama ulama gitu. tapi ada Ya, di saya Jamil lembaga Jambek itu tinggi ya. ulama kan, luar biasa ya. Itu ada tadi searching lagi tuh. Iya, saya Jamil Jambek, Haji Agus Salim, kemudian Pangeran Muhammad Nur ya, Dr. Sukiman ya, Raden Margono Joyo Hadikusumo, ini kakeknya itu kan, kakeknya siapa? Pak Prabowo ya. Jadi ada campur-campur di situ, ada teknokrat ya, ada juga apa namanya? Ulama ya, pakar pendidikan. Jadi dulu yang ya filosofinya kelihatannya bagus tuh Bung Karno itu, gimana caranya supaya negara ini nggak salah arah, sehingga harus diarahkan ya, yang memberikan nasihat itu adalah orang-orang yang paham mengenai pendidikan. Nah kalau sekarang kan enggak ya, kayaknya One Team Press nih nggak ada ya orang yang paham pendidikan atau ulama gitu yang memang, saya nggak ngerti deh, nggak tahu deh. Jadi memang secara paradigmatik memang harus diubah. Nah, terus apa yang bisa kita lakukan sekarang kan? Ini kan kita ngomongin problem ya kan, harus ada solusinya ya. Ini nasi udah jadi bubur gitu kan. Kita nggak boleh merutuki terus kegelapan, harus nyalakan lilin gitu kan, meskipun kecil ya, harus ada solusi. Sejak masuk kuliah S1 teknologi pendidikan itu di IKIP, memang sudah kepikiran gimana ya dengan buku-buku Ivan Illich apa segala macam tuh, udah kepikiran mengenai apa yang disampaikan oleh Ivan Illich itu mengenai learning web atau learning apa istilahnya network gitu. Ya, learning web Jadi ya. jaring pembelajaran ya, jaringan pembelajaran ya. Jadi learning network itu kan ada tenaga ahli, kemudian ada sumber belajar yang bisa diakses secara bebas, kemudian ada pendidikan peer gitu ya, pendidikan antar sesama gitu. Jadi memang kalau lihat idenya Ivan Illich itu kan, kita harus bermain di basis data gitu. Jadi kita harus punya database yang mencukupi. Sebagaimana yang kemarin anak petanya Japri ke antum itu, ada nggak kira-kira PKBM yang bisa bebas gitu kan? Antum ternyata database-nya belum mungkin belum lengkap atau lupa atau gimana gitu. Tapi alhamdulillah ada
akhirnya kembali lagi ke flexi school yang dulu dipakai oleh anak-anak nomor 2 gitu, dan mereka setelah anak ajak diskusi mau gitu untuk bebas, yang penting punya NSN aja, itu aja kebutuhannya kan. Sekarang kan dia harus Iya, punya iya. nomor induk siswa nasional gitu, tapi soal kurikulum diserahkan ke ANE dan seterusnya. Jadi memang kita kelihatannya memang komunitas homeschooling ini ya perlu punya database yang mencukupi siapa saja para ahli yang bersedia untuk membagikan ilmu, kemudian sumber belajar yang bisa diakses secara terbuka ya. Mungkin juga data-data perpustakaan baik pribadi maupun publik ya, yang dimiliki pemerintah atau memiliki swasta atau apa segala macam, itu kita harus punya gitu. Yang itu bisa jadi panduan kita ketika kita memerdekakan proses belajar untuk generasi kita berikutnya. Jadi memang itu paradigma yang tadi yang pertama memang ya ini harus terus kita perjuangkan. Kemudian dari sisi praktis yang harus ya menurut Ana ya harus segera kita kejar itu ya database tuh. Database itu penting gitu. Jadi Ana kira ya gitulah. Itu aja mungkin yang terlintas di pikiran Ana. Oke, Khair, Ustaz. Gitu. Makasih banyak Ya. komentar dan masukannya. Ini saya jadi ingat ini, Ustaz. Ustaz almarhum Pak Hari Santosa yang penggagas Fitrah Based Education itu terakhir diskusi dengan saya diskusi, beliau itu mengajak saya untuk bikin aplikasi. Dia dulu ceritanya gini, kita bikin seperti Gojek, tapi gimana mempertemukan seorang pelajar dengan seorang guru, seorang maestro lah dia bilang tuh. Gimana nyarinya di radius 1 kilometer nih ada maestro apa aja gitu. Dia waktu itu kata saya, wah keren Pak, lanjut aja, tapi saya belum konsen ke sana sih. Menarik itu, menarik. Iya. Kayaknya itu orang itu nih teknologi pendidikan nih, tesisnya harus ke situ kayaknya, Ustaz. Iya, menarik. Bagaimana kita menemukan seorang ahli di radius 1 kilometer. Jadi pas kita buka aplikasi, wah ada ahli tafsir nih 500 meter dari rumah kita. Wah dia ada ahli ekonomi. Kita bisa tahu. Nah itu salah satu mungkin yang mewujudkan. Bisa jadi ya tambahan tuh Ustaz buat tesis antum Ustaz nanti Ustaz. Kalau antum lanjut selesaikan tesis ini kan tergantung dari pembimbing akademik, dan pembimbing akademik ini kayaknya sih ya karena perhatikan tuh memang masih berpikirnya konvensional gitu. Kayak anak kemarin dicoba aja Ustaz, dicoba dulu. juga udah bikin yang gampang-gampang aja yang udah jadi. Selalu begitu disampaikan. Ya udah lah ya, kepikiran ya udah lah ya udah jadi aja. Tinggal diubah-ubah dikit paling gitu. Enggak ini Ustaz, paling enggak kalaupun nanti enggak jadi di dunia akademik, kita PR lah, kita cicil ya apa yang bisa jadiin project, atau nanti mungkin ketemu donatur, sponsor, atau ketemu tim untuk membentuk nyicil aja, bikin kayak saya ini kan ikhtiar bangun komunitas sih, yang penting ketemu banyak orang, nanti keluarga ada masukan ini, model-model banyak contoh-contoh. Saya jadi banyak dapat inspirasi dari anggota komunitas juga, ngelihat ada orang yang anaknya tuh begini, wah tadinya nggak kepikir, jadi wah boleh nih ditiru ininya gitu. Jadi banyak inspirasi setelah melangkah lah gitu ya, setelah kita coba menggambarkan sesuatu, terus kita coba mulai, nanti insya Allah ada. Nah terkait dengan di Facebook tuh Ana baca ada ulama muda Jakarta gitu, profil ulama muda Jakarta, yang dia sekarang buka pesantren terbuka, dan dia nggak pernah pesantren. Dia orang Jakarta asli, orang Betawi asli, nggak pernah pesantren. Dia belajar dari mana? Dari masjid ke masjid. Jadi dia sorokan ilmu ke masjid ini. Tradisi orang Betawi itu dari masjid ke masjid. Ilmu jadi mutamakin ya, jadi kokoh betul gitu, dan akhirnya sekarang ya jadi kiai gitu, diakui kualitasnya. Anak kemarin pengen share ke antum tuh, tapi lupa ke scroll kemana gitu, itu profilnya tuh bagus juga itu. Jadi kita kembalikan boleh nanti kalau ketemu kayak gitu saat antum sharing lah nanti buat nambah inspirasi, dan mudah-mudahan bisa ada yang disinergikan gitu buat kemajuan bersama lah, insyaallah. Iya. Baik, jazakallahu khair. Itu aja yang bisa. Waalaikumsalam barakallah. Ustaz, terima kasih. Tadi saya
diingatkan ya tentang Ivan Illich, learning web. Jadi memang itu salah satu yang tadi disebut, kita harus coba nyalakan lilin ya, meskipun sedikit kita harus coba cari solusi, karena ini ya forumnya ini bukan forumnya ala Rocky Gerung ya. Kalau Rocky Gerung yang penting kritik aja, nanti biar pemerintah yang selesaikan, karena pemerintah sudah digaji ya, sudah digaji bayar pajak, silakan cari solusi. Sementara kita menganggap tadi ya problemnya itu salah satunya ada di pemerintah juga yang tidak memposisikan diri dengan baik, tidak sesuai dengan apa, banyak overlapping lah, banyak keluar dari jalur, ngatur-ngatur yang harusnya nggak perlu diatur. Kemudian bahkan kalau kemarin terakhir berusaha ngatur MUI itu ya, kelihatan banget ya, berusaha mengatur MUI yang harusnya diberikan panggung lebih, ini para ulama dipersilahkan, diminta apa, minta masukan dari MUI, ini malah terkesan kayak men-setting, meskipun itu nggak secara langsung gitu ya, memanggil para ulama juga termasuk posisinya, padahal dulu tradisinya kalau nggak salah ngedatangin ulama gitu ya. Ngedatengin ulama, misalkan cari dulu tuh ketua umum Muhammadiyah atau kiai-kiai itu didatangin oleh para pejabat atau bahkan presiden, datang ya minta nasihat, minta arahan gitu ya. Kalau sekarang ketua ormas dipanggil-panggil ke istana terus dikasih arahan gitu. Ini juga semacam apa ya, mimpi buruk juga kita di dunia pendidikan kalau misalkan para alim ulamanya, para ahli ilmunya, para pendidiknya itu sudah ditekuk gitu ya, sudah banyak diatur oleh penguasa, kita jadi kayak semakin suram, semakin buram gitu ya. Ini ke depannya apa nih? Siapa yang bisa memberikan koreksi, yang bisa meluruskan arah perjalanan bangsa ini gitu ya. Jadi ya itulah PR bersama. Jadi kita coba nanti mungkin dari forum-forum ini, kemudian dari gerak di HSKM sendiri, saya ada beberapa hal yang mungkin nanti diri apa sedikit-sedikit lah sesuai kemampuan. Nah, nanti ada juga tuh ya proyek-proyek kayak kemarin PKBM Takdip ya, bikin e-learning berbasis AI, kemudian nanti bisa di apa istilahnya, bisa jadi produk yang dilepas keluar juga, bisa digunakan oleh lebih luas lagi. Ini banyak proyek-proyek yang bisa saling sinergi, bisa saling mendukung. Yang penting sering ketemu, dan ini paradigma tadi ya. Saya orang yang percaya bahwa saling menasehati itu bisa menguatkan, kemudian dengan sharing ini ya kita bisa meluruskan persepsi-persepsi yang keliru gitu ya. Kita bisa dapat masukan, kita bisa saling mengkritik, kita bisa saling memberi inspirasi, sehingga tidak yang suram tadi itu nggak gelap gitu. Kita selalu lihat, oh ini ada peluang nih, ini ada yang bisa kita lakukan nih, ini ada yang bisa kita, ya kalau orang mau merdeka kan nggak harus bentuk badan apa BPU PKI ya, bisa juga gerilya ya kalau emang waktunya gerilya kayak Jenderal Sudirman, bisa juga menulis buku ya kalau emang dalam pelarian kayak Tan Malaka dan lain sebagainya. Banyak usaha-usaha kemerdekaan yang bisa kita lakukan lah, bagaimana memerdekakan generasi berikutnya supaya tidak dijajah gitu ya dalam persoalan-persoalan yang sangat banyak ya posisinya sekarang, posisinya krisis multidimensi. Baik, saya coba buka ini yang di kolom chat ya dari Ibu Susi, saya bacain dulu. Assalamualaikum Pak, bagaimana jika HS tanpa ijazah suatu saat anak ingin kuliah? Nah, ini sering banget ya pertanyaan ke saya khususnya ya, yang anaknya tidak punya ijazah. Soal tekanan lingkungan sosial, bahkan tekanan itu datang dari ring 1. Hal ini membuat program yang tadinya sudah ada dan berjalan jadi bubrah lagi. Ini membuat HS tidak bisa merdeka juga. Bagaimana menurut Pak Ridho? Oke, terima kasih Bu. Ini pertanyaannya sangat menarik dan mungkin penting ya bagi sebagian orang, untuk bagaimana kalau tidak punya ijazah. Nah, ini kalau misalkan orientasinya masih ingin masuk ke dunia formal, ya memang harus dekat-dekat dengan jalur kesetaraan, karena kan pengen masuk ke sana. Tapi kalau tutup buku, kalau saya kan tutup buku ya, model tutup buku, tutup pintu nih, nah, talak 3, jangan masuk ke wilayah sana. Nah, jangan masuk ke wilayah sana, maka ya udah pintunya udah ditutup gitu ya. Nah, argumennya apa ya? Argumennya bahwa ada 9 pintu lain yang sudah saya buka, silakan dipilih. Ya, saya tutup 1 pintu aja nih, pintunya saya tutup yang ini. Pintu jalur pendidikan formal saya tutup. Nah,
Rezeki ada di 9 pintu yang lain, ilmu ada di 9 pintu yang lain, circle, networking, kemudian apalagi kesempatan, peluang, pengembangan diri, semua ada di 9 pintu yang lain. Jadi kalau saya, yang penting saya membukakan 9 pintu ketika saya menutup satu pintu. Nah itu yang mungkin bisa dianalogikan ya, nggak bisa saya jawab semuanya nih kalau di sini. Cuma itu aja. Jadi saya tutup, maka saya bisa komitmen dan bisa memantapkan hati karena saya tutup nih, nggak akan balik lagi, nggak akan kepikiran untuk ke sana lagi. Kalau istilah lain apa, bakar kapal ya, bakar jembatan. Jadi kalau udah dibakar ya udah, kapalnya kayak apa, Torik bin Ziyad ya. Ya udah tempur aja di area yang kita akan hadapi. Ya, jadi saya tutup, saya bakar. Nah, jembatannya saya tutup, kapalnya saya bakar, saya nggak akan ke arah sana lagi. Ya sekarang kita hadapi masa depan dengan 9 pintu yang sudah dibuka ini, gitu ya. Jadi itulah singkatnya ya, Bu Susi, mudah-mudahan bisa dipahami. Karena memang kalau misalkan cuma ditutupnya tutup pelan, buka apa nggak dikunci rapat, kemudian masih pengen ditengok, pengen itu ya jangan. Harus rapat-rapat dengan kesetaraan karena harus bisa switching, harus pindah. Nah, ini komitmen tadi ring satunya ya, suami istri pasangan harus sevisi dan semisi. Ya, sevisi itu gambaran masa depannya ada, semisi itu langkahnya bareng-bareng. Oh ya kita nggak akan masuk ke sana, ya udah jangan masuk. Kalau misalkan satu, janganlah kita nanti tahun depan siapa tahu. Kalau siapa tahu terus ya nggak bisa gitu ngelangkah ke situ, tapi harus banyak jalur. Makanya tergantung ini mau karena apa nih, karena alasannya apa? Nah, alasan untuk menutupnya apa? Alasan untuk tidak pakai ijazahnya apa? Jadi kalau homeschooling, saya selalu bilang homeschooling itu nggak butuh alasan. Nah, alasannya tadi kita mau punya ijazah atau enggak. Nah, butuh alasan. Kalau saya bilang saya nggak mau. Bahkan saya ini ada rencana nih, saya spill dikit nih. Bahkan saya ijazah S3 saya nggak mau saya ambil sebenarnya. Dulu punya waktu S1 bahkan ada rencana mau bakar ijazah S1. Ya, mau ada ritual bakar ijazah S1 bareng-bareng ya waktu pas mau lulus dari UI. Saya aja sengaja nggak wisuda tuh dulu. Saya menolak wisuda, nggak mau wisuda sampai dimarahin orang tua. Kamu udah lulus kuliah belum? Kok teman-teman itu yang di UI pada wisuda? Udah, kemarin udah lulus. Kok nggak ada wisudanya? Ada yang lain, aku nggak daftar. Ijazahnya mana? Nanti aku ambil. Nah, jadi karena dulu sudah tutup buku, ya bahkan punya rencana ekstrim itu dulu ya, tapi alhamdulillah nggak dilakukan. Kalau dibakar ijazahnya repot tuh, nggak S2 S3 juga saya. Qadarullah lah, alhamdulillah tidak dibakar. Tapi maksud saya gini, posisi tutup bukunya saya se ekstrim itu, makanya saya bisa melangkah, membuka jalan yang lain. Saya udah nggak mau pikirin itu, saya udah nggak mau pikirin dunia akademik yang sekarang. Ya, ini kan saya S2 S3 ini kan karena taat sama guru ya, karena diminta guru saya untuk daftar, sudah dinominasikan, bahkan sebelum saya lulus S1 saya sudah dikasih kunci, dikasih tiket buat lanjut S2. Nah, makanya setelah lulus saya hubungi guru saya, lanjut S2, lanjut S3 seterusnya. Nah, ini cuma gara-gara khidmat ya, supaya ke guru aja ya. Guru saya ngarahin begini, katanya peluang ini, ya udah saya ambil amanahnya. Ya setelah lulus saya pun harus kontribusi sesuai dengan arahan guru-guru saya yang dulu bilang nih, dunia pendidikan penting ini, gelar kamu nanti kamu bisa gini ya. Cuma memang ada yang nggak saya lanjutin ya, dulu bilang kalau bisa kamu masuk ke kampus ya gunakan gelar doktor kamu mengajar, kamu pengaruhi orang, kamu dakwahin orang. Tapi akhirnya saya pikir wah nggak bisa juga di kampus. Nah, bahkan karena saya ragu-ragu kalau di dalam dunia akademik ya, maksudnya kalau saya makin di kampus saya ragu-ragu, makanya makin kesini makin yakin untuk keluar gitu kalau saya. Itu ya Bu Susi, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau nggak seyakin saya, nggak punya landasan untuk keluar yang kuat, ya jangan ditinggalkan ya, karena tadi nanti kalau kita masih dalam tahap penuh keraguan, ya keraguan itu harus ditinggalkan. Ya sampai benar-benar, oh saya pilih jalan ini, saya mau jalanin.
saya akan terima resikonya. Ya, resikonya salah satunya apa ya, dulu saya selama bertahun-tahun kalau mudik, kalau ketemu mertua, keluarga mertua punya keluarga guru dan punya lembaga pendidikan, biasa diceramahan habis-habisan kalau lagi mudik ya. Pas mudik biasanya ceramah-ceramah, terus ada sedikit maki-makian lah, kamu nggak peduli anak kamu gini gini gini. Nah, kan nggak semua orang kuat ya digituin ya sama keluarga besar. Nanti anak kamu gimana kak ya, kayak gitu. Nanti kalau nggak punya ijazah, nanti kan saya jawab dengan senyuman gitu ya. Dengan senyuman, minta maaf, minta doa. Saya punya jalan hidup, saya punya ya begitu aja. Jadi kalau nggak kuat ya jangan gitu. Nanti nangis sepanjang hari dan galau terus ribut ya jangan lah. Nggak semua orang se ekstrim saya. Jadi banyak pilihan-pilihan lain tadi dengan PKBM, dengan berbagai macam lah. PKBM juga banyak ininya, banyak tipenya ya. Jadi masuk ke komunitas, nanti insya Allah ketemu banyak praktisi, ketemu banyak PKBM, dan ketemu banyak perspektif ya. Termasuk kalau misalkan mau kepoin kenapa saya seyakin dan se ekstrim sekarang ya, nanti juga lama-lama paham ya, kalau banyak bergaul, banyak ngikutin majelis tahu kenapa ada posisi, ada orang yang mau menutup pintu formal itu gitu ya. Sekarang sih nggak perlu ya Bu, yang penting merdeka itu dari dalam diri kita dulu, dari pikiran kita, sehingga ada orang ngomong A, B, C itu kita nggak terpengaruh. Ya, saya sampai posisinya ditarik, kalau dulu tuh anak saya sampai dibeliin seragam, dipakein seragam, tiba-tiba datang ke saya, anak saya udah pakai seragam TK waktu itu. Itu gimana nggak bentuk pemaksaan ya. Tapi ya saya dengan keteguhan hati, saya tanya anaknya, kamu mau sekolah, kalau sekolah ikut sama nenek di sini, kalau mau pulang sama ayah pulang, ganti baju pulang. Nah, saya dengan sopan, dengan tenang dipersilakan, mau ikut sama ayah, buka seragamnya kita pulang. Kalau mau sama nenek di sini ya kamu sekolah aja sama nenek. Nah, itu jadi salah satu contoh ketegasan, kelembutan, strategi dan trik-trik ya. Kalau dulu di HSKM Family Group awal-awal itu kita berbagi tips and trik bagaimana menjawab sindiran tetangga, bagaimana menjawab pertanyaan mertua, gimana nyeting pasangan supaya nggak protes gitu. Dulu pembahasan awal-awal banyak kayak gitu ya. Jadi kalau sekarang ya anaknya udah pada kuliah juga ya. Anak saya juga yang pertama nggak punya ijazah ABC, tapi kemarin kuliah di Akademi Dakwah Dewan Dakwah, alhamdulillah ya, setahun setara D1, dan sekarang jadi asisten dosen, malah jadi ngajar untuk bidang yang waktu itu dia termasuk dianggap baik lah di mata kuliah itu. Bahkan sekarang diajak keliling kota ya, ngisi nanti pertengahan bulan ngisi di Muktamar Wahda Islamiyah tentang narkoba, tentang LGBT dan lain sebagainya, contoh-contoh kayak gitulah. Nah itu tidak pakai ijazah tapi ngajar juga ya di lembaga-lembaga pendidikan yang nggak menuntut ijazah gitu ya, yang nggak menuntut ijazah. Kuliah juga bisa di kuliah yang tidak ada ijazah-ijazahan. Salah satunya di Dewan Dakwah nih ya, sudah saya alhamdulillah berhasil nego dan berhasil mempengaruhi teman-teman pengurus supaya boleh. Nah, sekarang di Akademi Dakwah Dewan Dakwah itu kita punya Akademi Dakwah mempersilahkan atau membolehkan yang tidak punya ijazah untuk masuk. Jadi punya dual system ya, boleh yang pakai ijazah dan ngurus sampai nanti kuliah dapat S1 di STID Muhammad Nasir, boleh juga yang tidak pakai ijazah dan keluar juga jadi tidak punya ijazah, yang mengabdi aja langsung berdakwah di lapangan. Nah, jadi seperti itu, tetap ngerasain kuliah. Dan kalau mau trik-trik kuliah yang lainnya banyak ya, kuliah-kuliah. Ada kuliah di luar negeri yang nggak pakai ijazah juga, saya rasa masih banyak ya. Dulu banyak, sekarang mungkin makin banyak juga ya kuliah-kuliah itu. Itu aja, mudah-mudahan bisa. Sering. Saya juga sering saya sering dibantai begitu, suami yang nggak tahan sekarang memilih jalan tengah sampai jenjang SD tetap AS, SMP mondok ya. Diskusi aja, yang penting jangan renggang hubungan dengan pasangan ya Bu ya. Biasanya biar jadi bumbu-bumbu, dan kalau dulu belajar trik-trik itu gimana pasangan supaya nggak banyak protes dan supaya nurut sama kemauan kita. Nah ini teknik-teknik
Pak Sutri ya nanti. Mungkin nanti ustadz-ustadz yang senior nih yang bisa ngasih arahan gimana supaya merayu suami. Kayaknya kalau istri merayu suami lebih gampang daripada suami merayu istri ya. Kalau sepengalaman saya begitu ya. Kalau istri merayu suami, suami gampang luluh. Tapi kalau suami merayu istri, suami harus banyak berkorban. Harus banyak ngasih belanja lebih banyak gitu ya. Baru supaya nggak dibawelin. Nah, tapi kalau istri merayu suami kayaknya digenit-genitin, dirayu-rayu, dipuji-puji, ini kayaknya suami gampang luluh ya. Biasanya begitu ya. Wallahu alam, mudah-mudahan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang penting sih ini nggak harus tetap HS juga ya. Karena ada banyak pengalaman ya setelah nggak HS dia sekolah ya nanti mungkin di anak kesekiannya baru HS. Ada juga yang ya setelah itu nanti keluar ketika SMP. Ada juga cerita-ceritanya banyak sekali. Jadi di perjalanan saya yang udah belasan tahun terjun ya, yang gagal HS kecewa nangis-nangis ada. Tapi ini ada cerita satu keluarga kiai juga nih. Mantunya ikut kelas saya, pengen anaknya nggak sekolah, sama Pak Kiainya dimarahin. Nah sekarang Pak Kiainya manggil saya, ya, Ustadz Ridho tolong antum ke pondok jelasin tentang homeschooling katanya. Ini mantu saya dari dulu minta homeschooling mulu, saya nggak ngerti katanya, nggak dibolehin. Nah, ya udah nanti kalau udah ada titik temu baru bisa sepakat katanya. Tapi masih sekolah sampai sekarang anaknya katanya. Ya udah, oke nanti saya datang ke pondok saya bilang. Contoh ya perjalanan nggak apa-apa. Ya hidup kita nggak bisa atur sepenuhnya. Yang penting kita pegang ilmu yang sudah kita dapatkan dan ajak suaminya banyak baca buku tentang pendidikan tadi ya, tentang apa, baca buku Ivan Illich, Paulo Freire, jadi tentang membuka wawasan tentang pendidikan. Ya mungkin juga kalau ada forum-forum ya supaya tercerahkan, karena jalan itu tadi ya, kalau saya anggapnya ada 10 pintu nih. Ya jalur formal sekolah itu cuma satu pintu aja gitu. Nah, jangan jadikan satu pintu itu satu-satunya gitu. Jadi kalau nggak tahu yang lain ya mungkin kayaknya jalannya cuma ini. Dan itu yang kata Ivan Illich, rezim sekolah ini udah berhasil menjadikan sekolah itu satu-satunya sumber pengetahuan, sumber kebenaran, bahkan sumber penentu masa depan dari generasi itu seolah-olah itu hanya sekolah. Nah ini ya kalau kita baca yang lain, ntar ada pencerahan tuh. Kita tahu bahwa oh bukan itu satu-satunya. Oh banyak jalan lain loh. Oh banyak. Tadi kalau ilustrasi saya 9 pintu lah kita buka. Setelah itu kita nggak nganggap sekolah dan gak sekolah itu jadi sesuatu yang sangat menentukan hidup dan mati, benar dan salah, enggak. Itu cuma salah satu pintu yang boleh dilalui, boleh tidak. Ya silakan kalau mau berdesak-desakan di satu pintu bersama yang lain. Sementara saya melihat 9 pintu ini banyak hal-hal yang menarik juga gitu ya. Itu aja, sekali lagi mudah-mudahan Allah mudahkan Ibu Susi dan suami juga ya, mudah-mudahan makin solid ya, makin solid. Karena kalau suami istrinya nggak solid ya nanti kasihan anaknya juga ya, lebih pusing lagi gitu ya. Ini malah sering ribut, HS nggak HS misalnya. Terus berantem, anaknya malah tambah pusing ya. Jadi mendingan kalau posisi sebagai istri lebih banyak mengalah dan merayu gitu ya, bukan banyak ngatur. Banyak doain, banyak ngajak diskusi. Nanti yang menentukan ya tetap kepala rumah tangga ya, kepala rumah tangga. Tapi jangan berhenti merayunya, jangan berhenti ya. Jangan pasrah, udah terserah suami gitu. Enggak juga, karena suami juga kadang-kadang harus dinasehati, suami juga kadang-kadang perlu diberi pencerahan ya. Jadi apalagi kalau suaminya terlalu sibuk dalam dunia pekerjaan, kadang-kadang udah ketutup tuh inspirasinya nggak ada gitu. Nah, itu yang perlu ngasih inspirasi tuh di saat-saat lagi berdua, lagi ngobrol, lagi sharing, lagi makan bareng. Nah itu kita bisa kasih masukan. Ini mudah-mudahan nanti bisa diwujudkan juga nih cita-cita awal di grup HSKM Family untuk bikin combat kit. Dulu kita bikin gimana cara senjata menghadapi pasangan, menghadapi mertua, menghadapi tetangga ya. Kalau dibilang gini jawabnya apa? Kalau dibilang gini jawabnya apa? Dulu pengen ngerancang buku itu, Ustaz. Tapi belum terwujud ya. Mudah-mudahan nanti bisa lah, karena kayaknya masih banyak yang butuh ya, bagaimana menjawab misalkan, anaknya kok nggak sekolah gitu. Mau jadi apa? Kok nggak punya ijazah. Nah, cara menjawab yang baiknya gimana ya? Kita butuh juga mungkin ya. Ide inspirasi tulisan. Kalau Ustadz Sukri, Ustadz Setiawan mau nulis duluan boleh.
Oke, baik. Yang lain ada lagi? 5 menit terakhir nih. Sudah jam 21.25. Kalau tidak ada ya kita cukupkan. Kita ketemu lagi di pekan depan dengan topik pembicaraan yang lain. Nanti kalau misalkan ada usulan topik pembicaraan atau ada info, boleh di-sharing di grup HSKM Gerbatama sebagai grup awalan dan grup tempat bertemunya para pemula dan para praktisi. Atau nanti kalau misalkan ada grup-grup yang lebih senior, lebih expert, itu ada di HSKM Family yang sudah praktisi, yang anaknya sudah pada kuliah sekarang, sudah bertahun-tahun homeschooling. Kemudian kita punya grup HSKM Hasbandri ya. Pak ini nih kemarin ada siapa Pak Irwan ya yang dalam mengikuti juga. Jadi para ayah yang senang sharing juga, kita ada grup HSKM Hasbandri, tapi nggak aktif ya grupnya, cuma kadang-kadang sekali sharing. Kalau dulu ada forum sebulan sekali buat sharing bisnis, sharing apalah, tapi nggak berjalan lancar sih. Itu aja, mudah-mudahan bermanfaat buat semua. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pas atau ucapan yang terlalu ekstrim ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan ditolerir ya, diterima. Kita tutup dengan istighfar dan doa kifarat majlis, dan setelah itu kita lanjut di grup. Sekali lagi ini rekamannya nanti saya upload biasanya hari Senin sih, saya cross check lagi, saya baca. Kalau ada yang mau diedit saya edit, kalau enggak ya langsung diupload di channel ya. Kita tutup dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.